Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu, meminta supaya Roh Kudus memimpin kita kepada jalan-jalan kebenarannya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan dan hikmat-Mu untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan, akan kami telaah bersama-sama sebagai bagian kebenaran yang akan menuntun kami kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tema renungan kita pada saat ini adalah menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Ada 3 alasan mengapa pentingnya kita menjadi orang-orang percaya yang melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca, yang sudah kita renungkan, itu menjadi bagian di dalam hidup kita sehari demi sehari. Nah, 3 alasan mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya, dan bukan hanya pendengar saja. Nah, ada 3 alasan yang akan kita lihat bersama-sama, yang semua sudah diuraikan dari ayat per ayat yang akan kita baca saat ini. Yang pertama, alasannya mengapa Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan pendengar. Alasan yang pertama itu ada di ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja, karena kalau kita tidak demikian, maka kita menipu diri sendiri. Nah, pasti karakter ini sifat ini kurang begitu mengenakan jika kita disebut sebagai penipu, ya, menipu karena sudah tahu yang benar tapi tidak melakukannya atau mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari, ya, baik di rumah maupun di masyarakat secara luas. Dan sifat ini sangat tidak terpuji karena pasti kurang bisa dipercayai pada akhirnya. Kalau tidak dipercayai oleh manusia, apalagi terlebih Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saya didorong untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita tahu, ya, yang telah kita mengerti melalui khotbah, melalui membaca firman Tuhan sendiri. Itu adalah suatu keharusan. Bapak, Ibu, dan saya harus berjuang untuk membuktikan diri bahwa kita taat akan firman Tuhan, sehingga kita tidak tergolong dengan orang-orang yang disebut menipu, ya, penipu atau seorang penipu, karena tahu tapi tidak melakukan itu menipu dirinya sendiri. Nah, alasan yang kedua mengapa Bapak, Ibu, dan saya harus menjadi pelaku firman Tuhan
dan bukan pendengar saja. Yang kedua adalah alasannya karena jika kita hanya menjadi pendengar saja, maka kita diumpamakan atau disamakan dengan seseorang yang melihat di depan cermin, tapi kemudian baru saja dia melihat kemudian pergi, maka dia lupa bagaimana rupa atau wajahnya. Jadi itu ada di ayat 23 dan 24, sebab jika seorang hanya mendengar saja ya, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Sangat menarik sekali Tuhan Yesus memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang begitu pandai atau menguasai, mengerti tentang firman Tuhan, tetapi praktek hidupnya sama sekali jauh dari kebenaran yang telah dia terima. Nah, itu bisa digambarkan seperti orang yang melihat di cermin, tetapi kemudian dia sebentar saja sudah lupa bagaimana wajahnya. Alasan yang ketiga, kenapa Bapak, Ibu, dan saya yang sudah mengerti firman Tuhan harus melakukan firman Tuhan dan bukan berhenti kepada mendengar firman Tuhan saja. Karena disebutkan di ayat 25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Ternyata kehidupan bahagia adalah kehidupan yang mencerminkan kehidupan yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kebenaran. Sangat indah sekali jika kita sampai kepada tingkat kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan kepada setiap orang yang mentaati firman Tuhan dan melakukan terus-menerus di dalam hidupnya. Jadi ini rahasia firman Tuhan yang sangat menghibur kita. Sekalipun sulit untuk melakukan firman Tuhan, taati saja, maka hasilnya hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan. Sukacita surga memenuhi hidup kita. Nah, Tuhan Yesus meminta supaya kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat ini sudah menegaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, gambaran pelaku firman yang orang yang berbahagia ini, dia punya kehidupan yang kalau boleh saya singkat TTS ya. Yang pertama itu teliti ya. Kalau di ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Jadi meneliti ya, dari kata dasarnya teliti. Itu kalau dari kalau kita ambil dari bahasa Yunaninya, kata aslinya itu parakupto. Parakupto itu adalah mengetahui, orang yang membungkuk supaya melihat ke dalam. Jadi membungkuk supaya melihat ke dalam. Ya, itu namanya teliti, parakupto. Kalau Bapak, Ibu, dan saya pergi ke supermarket dan meneliti apakah buah ini baik tidak, pasti Bapak, Ibu berhenti dan kemudian mengambil buah itu dan mengamat-ngamatinya, mengetahui apakah benar-benar buah itu baik. Jadi itu seperti membungkukkan badan kita dan melihat sampai kedalaman, itu yang disebut teliti ya. Parakupto, teliti ya, melihat sampai ke dalam, membungkuk sampai mengetahui. Nah, dalam konteks ini mengetahui hukum-hukumnya Tuhan itu berarti teliti melihat, membaca, merenungkan, menggalinya apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Jadi tidak sekedar membaca kemudian melupakannya, tanpa benar-benar menelitinya dan mengetahuinya sampai kedalaman. T yang kedua itu adalah bertekun ya.
dan ia bertekun di dalamnya. Nah, ini kata dasarnya T, tekun, ya. Tekun itu adalah dari bahasa aslinya parameno. Parameno itu adalah tetap di samping, ya. Tekun itu remain beside, ya. Remain beside, tetap di samping. Dan bisa juga diartikan continue always near, terus selalu dekat. Ini namanya tekun, ya. Tekun mengiring Yesus, artinya tetap di samping Yesus, terus selalu dekat dengan Yesus. Bisa digambarkan demikian, ya, tekun. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh melakukannya. Nah, itu semua ada di ayat 25. Saya ingin membacanya lagi, ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi sungguh-sungguh melakukan itu dalam bahasa aslinya ergon. Ergon itu adalah buah pekerjaan atau perbuatan. Jadi kalau orang sudah mengerti dan sampai kepada tingkat membuahkan dengan diwujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, maka orang ini berbahagia. Sungguh-sungguh melakukan apa yang dia dengar, apa yang dia mengerti, kemudian dia mempraktekkan. Satu hal yang paling utama adalah kemurahan. Jika Bapak, Ibu, dan saya menerima pengajaran tentang murah hati, memberi lebih baik daripada menerima, dan Bapak Ibu tekun mengerjakannya, maka yang ada adalah kebahagiaan. Karena Bapak Ibu sudah menghasilkan buah-buah pekerjaan perbuatan, memberi dengan murah hati. Itu salah satu contoh saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita semua disemangati dalam masa pandemi ini, kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, sehingga kita akan disebut berbahagia. Jadi saya ingin supaya firman Tuhan ini benar-benar sampai di dalam hidupnya Bapak, Ibu, dan saya. Saya akan mengulangi alasan mengapa Bapak Ibu harus menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja, ya. Yang pertama, karena jika tidak demikian Bapak, Ibu, dan saya adalah menipu diri sendiri. Yang kedua, kalau kita hanya mendengar saja, maka kita digambarkan seperti seseorang yang melihat muka di depan cermin, tetapi kemudian lupa bagaimana wajah kita. Dan yang ketiga, alasan yang penting supaya Bapak, Ibu, dan saya berbahagia karena perbuatan-perbuatan sebagai praktek iman setelah mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan caranya bagaimana? TTS, T, tekun, dan teliti dulu, ya, teliti. Kemudian yang kedua tekun, dan yang ketiga sungguh-sungguh melakukannya. Jangan lupa TTS, kita harus teliti membaca firman Tuhan, kemudian tekun, dan akhirnya kita sungguh-sungguh melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, firman yang hidup, kiranya berkuasa menolong kami, supaya seberapa banyak firman yang kami dengar melalui khotbah, melalui renungan pribadi, itu kami benar-benar melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari, supaya kebenaran itu nyata dalam hidup kami, dan buah-buah pekerjaannya itu bisa dirasakan orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh berkat, memberkati sekalian sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya kuasa firman-Mu akan tertanam tertancap di hati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.